Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anakku. Ya, hari ini ketemu lagi dengan ibu ya. Seperti biasa, sebelumnya mari kita berdoa bersama. Semoga apa yang kita pelajari hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Oke, langsung saja. Sekarang kita lanjut pembelajaran kita ya. Kemarin kita sudah belajar mengubah bentuk pecahan biasa ke bentuk desimal. Nah, sekarang yang selanjutnya itu adalah mengubah bentuk desimal ke pecahan biasa. Jadi kebalikan dari yang kemarin ya. Nah, untuk yang ini mengubah bentuk desimal ke pecahan biasa ini mudah sekali. Jadi di situ ada dua cara. Yang pertama di situ ada bisa kalian baca di halaman 11. Yang pertama mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa dengan penyebut 10, 100 atau 1000. Nah, selanjutnya setelah diubah menjadi berpenyebut 10, 100 atau 1000, kemudian tinggal kita sederhanakan lagi. Maksudnya kita sederhanakan itu kita cari pecahan sejenis dengan penyebut yang lebih kecil. Nah, di situ ada contoh dalam buku itu, misalkan 0,6. 0,6 itu untuk mengubah menjadi pecahan biasa mudah sekali. Kita lihat di belakang koma itu ada berapa angka. Jadi jumlah angka di belakang koma yang kita perhatikan. Kalau di situ 0,6 di belakang koma itu kan ada satu angka saja. Kalau satu angka itu berarti per 10. Nah, seperti ini. 0,6 itu sama dengan 6 per 10. Untuk pembilangnya ini tinggal kita tuliskan angka dari ini tadi kan 0,6. Bisa dituliskan di sini 06 karena 0 di depan itu bisa kita buang. Jadi kita tuliskan saja 6. Penyebutnya itu adalah 10. Nah, 6 per 10. Kemudian kita sederhanakan. Cara menyederhanakan pecahan itu adalah dengan membagi menggunakan bilangan yang sama. Contoh di sini, nah ini untuk membagi itu tadi diperhatikan yang harus kita ingat dan untuk menyederhanakan harus dibagi dengan bilangan yang sama. Artinya pembaginya tersebut harus bisa membagi penyebut dan juga pembilang. Di sini ada dalam contoh itu ada bilangan pembilangnya 6 dan penyebutnya 10. Maka kita cari bilangan berapa yang bisa membagi 6 dan 10. Di sini ternyata bisa kita bagi 2. 6 bisa dibagi 2, 10 juga dibagi 2. Nah, maka kita dapat 6 dibagi 2 sama dengan 3. Kemudian 10 dibagi 2 sama dengan 5. Nah, maka kita dapat 0,6 itu sama dengan 3 per 10. Nah, demikian ya. Kemudian contoh yang kedua bisa kita lihat lagi di situ ada 0,24. Nah, di sini sama seperti tadi kita lihat jumlah angka di belakang koma. Di sini ada 2 angka. Artinya kalau 2 angka itu artinya per 100. Nah, ini kita buat per 100. Kemudian berapa pembilangnya? Pembilangnya kita tinggal tuliskan ini tadi. 024. 0 di depan itu bisa kita buang. Maka menjadi 24 per 100. Nah, kemudian sama setelah kita dapat berpenyebut ini tadi berpenyebut 10, 100 atau 1000 baru kita sederhanakan. Menyederhanakannya sama yaitu dengan membagi menggunakan bilangan yang sama. Jadi kita harus kita harus menggunakan bilangan yang bisa membagi dari bilangan 24 dan 100. Nah, ternyata di sini dalam contoh itu ada kita dapat bisa dibagi dengan 4. Maka 24 dibagi 4 itu dapat 6 dan 100 dibagi 4 sama dengan 5. Maka kita dapat
0,24 itu sama dengan 6/25. Satu lagi Ibu beri contoh seperti ini, misalkan ada bilangan 1,25 misalnya seperti ini. Kalau kita mau ubah ke bentuk pecahan biasa, maka ini sama dengan kita lihat di belakang koma itu ada 2. Artinya di sini nanti per 100. Berapa pembilangnya? Kita tuliskan ini semua. Karena di sini 1, ini tidak bisa dibuang. Maka kita tuliskan 125. Nah, kita dapat 1,25 sama dengan 125/100. Kemudian ini kita sederhanakan, caranya sama. Kita bagi dengan bilangan yang sama. Kira-kira bisa dibagi dengan berapa? Ya, bisa dibagi dengan 25. 125 dibagi 25 itu sama dengan 5. Kemudian 100 dibagi 25 sama dengan 4. Nah, ternyata kita dapat 1,25 itu sama dengan 5/4. Nah, kita lihat lagi. Di sini 5-nya ini ternyata lebih besar dari 4. Artinya pembilang lebih besar dari 4. Kita ingat lagi bahwa kemarin kalau yang seperti ini bisa kita ubah menjadi pecahan campuran. 5 dibagi 4 itu kan dapatnya 1, sisa 1. Maka ini sama dengan 1/4. Nah, demikian ya. Ibu harap semoga apa yang Ibu sampaikan hari ini bisa dipahami dan semoga nanti bisa mengerjakan soal latihan yang akan Ibu berikan ya. Selamat belajar, jangan lupa mohon bimbingan dengan ayah bundanya. Ya, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.